Video ini khusus untuk orang-orang Indonesia, terutama yang menetap di luar negara, khususnya di Malaysia, yang lupa diri. Seakan-akan kacang lupa kulit. Maksudnya lupa diri macam mana? Baru setahun dua dekat Malaysia, dia tak mengaku orang Indonesia. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, kan? Baru lama sikit lah, dalam 5-10 tahun ataupun 20 tahun dah. Bukan saja tak mengaku Indonesia, malah memburuk-burukkan negara sendiri. Hai, kasihannya. Ya, sebenarnya aku kasihan tengok orang yang macam tu. Ya, kalau engkau manusia yang normal, kalau engkau manusia yang betul, kalau kau manusia yang ada ilmu, yang ada adab, yang ada attitude, ya kan? Tak kisahlah sehebat apa pun engkau di negara orang, jangan sesekali kau kacang akan lupa kulitnya. Jangan sesekali kau tak mengaku asal usul kau. Ya, kita ni kalau manusia yang hebat, kita bangga daripada mana asal usul kita. Kita bangga, ya. Ya, orang tua kita siapa. Kita bangga dengan status kita, ya. Tak kisahlah sekarang dalam keadaan kau berjaya ke tak berjaya ke, ya, jangan malu mengakui siapa dirimu yang sebenar. Ha, begitu. Ya kan? Ha. Jadi manusia tu jangan terlalu sombong sangat, ya. Kan? Mentang-mentang dah tukar IC daripada pasport, tukar IC dah. Terus lupa asal usul. Ya kan? Kalau daripada pasport tukar kepada IC okey lagi. Ini masih lagi pakai pasport, dah tak mengaku orang Indonesia. Kasihan tengoknya, ya Allah, kasihan, kasihan kata ya. Tapi apa-apa pun sayang, ya, tak kisahlah kita asal mana pun, tak kisahlah kita berada di mana sekalipun. Orang kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Faham tak maksudnya apa? Kalau tak faham, cari sendiri. Tak kisahlah apa, walau di mana pun kita berada, ya, siapa pun kita, kalau kita nak berjaya, kita boleh berjaya. Ya. Jadi kalau korang nak berjaya sayang, jangan lupa join kami punya tim sekarang. Ya, join jadi ejen ataupun stokis Nurain sayang. Nombor ada di profile. Ya, nombor ada di profile sayang. Tapi sebelum korang join, jangan lupa dulu minum jus jamu Nurain supaya badan sihat, cergas, bertenaga, dan pakai sunscreen Nurain supaya kulit, ya, cerah, bersih, berseri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, lagi ramai perseteruan sesama TKW di Malaysia maupun di Singapura. Karena ada TKW yang ada di Malaysia, itu menjelek-jelekan negara Indonesia ini. Sehingga TKW tersebut dikecam oleh sesama TKW juga yang dari Singapura dan juga dari Mbak yang barusan kita simak dalam cuplikan video tadi. Dan orang ini juga berada di Malaysia. Ya, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Sehebat apapun kita, sejaya apapun hidup kita, mari tetap kita tumbuh kembangkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita. Bahwa dimanapun kita berada, jangan lupa dengan tanah kelahiran kita. Berikut ini, saya akan menampilkan cuplikan-cuplikan video yang membuktikan bahwa ada tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia yang saat ini sedang menjelek-jelekan bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini. Padahal dia dilahirkan dan dibesarkan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia. Ini bukan aku yang berbicara ya. Ini seorang ustadz yang terkenal juga di Indonesia yang berbicara ya. Jadi kepada netizen-netizen Indonesia
yang selalu membanggakan, aku bangga jadi rakyat Indonesia. Coba lihat pembangunan di Indonesia, ya. Yang berbicara seperti itu mungkin babu dalam Malaysia ini. Cobalah ya, kalau berbicara itu jangan meludah ke atas, terkena muka sendiri ya. Aku ya berpikir ya, banyak juga negara-negara miskin di dunia ini ya. Banyak juga yang datang bekerja keluar negara, orang-orang di seluruh dunia ini ya. Tapi tak sama seperti Indonesia. Coba lihat perempuan-perempuan Indonesia yang terpaksa. Ada yang bicara bukan dipaksa. Ya, betul, bukan dipaksa tapi terpaksa. Ya. Terpaksa meninggalkan negara sendiri untuk bekerja. Coba lihat ya, berapa ramai perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi pahlawan devisa di seluruh negara dunia ya. Ke Arab Saudi, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke China, ke Malaysia, sudahlah, jangan tanya lagi ya. Banyak. Jadi kepada netizen-netizen Indonesia ya, jangan hanya pandai berbicara berkoar-koar ya. Lihat fakta ya, fakta. Fakta lihat. Video ini saya tujukan kepada penduduk Malaysia tempatan yang selalu komentar di akunnya Jantung Pisang, salah satu wanita Indonesia yang selalu membuat video-video menjatuhkan negara Republik Indonesia. Dan saya melihat ada banyak banget sokongan dari penduduk tempatan Malaysia. Kenapa tak ada satupun Pak C yang komentar di situ yang mau kawin dengan dia? Kawinlah dengan Jantung Pisang tuh, biar dia lebih ada power dan dapat IC. Jangan cuma komentar bla 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 bla. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia tetap menjunjung tinggi nama negara saya. Walaupun kepemerintahan negara saya kurang bagus, tetapi kita tidak patut untuk menjatuhkan negara sendiri di negara orang lain. Ya, silakan cek Jantung akun Pisang. Bagaimana menurut Anda sebagai warga negara Indonesia? Aku harap ya si helper Renita yang bekerja di Singapura tuh ya melihat video ini ya. Di mana si helper nih selalu berkoar-koar ya, mengatakan majikan-majikan di Malaysia itu tidak membayar gaji, memperlakukan pembantu dari Indonesia itu semena-mena ya. Coba kau lihat video ini terjadi di negara kita sendiri, Indonesia ya, di mana seorang pembantu rumah tangga diperlakukan demikian, 11 bulan bekerja ya, jarang diberi makan. Ini terjadi di negara kita sendiri. Jadi kepada engkau helper Renita ya, kalau kau sakit hati dengan satu orang individu di Malaysia ya, atau marah dengan siapapun, jangan kau bawa-bawa negaranya, sebab benda-benda seperti ini boleh terjadi di mana saja. Bukan di Malaysia saja boleh terjadi. Bahkan di negara kita sendiri, Indonesia, boleh terjadi. Di negara kamu, tempat kamu bekerja pun boleh terjadi hal-hal seperti ini. Paham? Paham, helper? Selamat malam, Mr. Jim. Maaf, saya balas komentar Anda. Bangunlah dan sadarlah, sepatutnya support JP. Dia buat begitu agar presiden di sana buka mata. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau bersuara? Oke, Pak Jim. Terima kasih. Komentarnya sangat menginspirasi saya dan membuat saya introspeksi. Ya, semua warga negara Indonesia berhak untuk mengkritik presiden. Di sini ada alasan buat saya tersendiri. Ya, bukan ada dendam pribadi ya. Saya nggak kenal itu siapa perempuan. Saya kenal di TikTok aja. Dan dari tahun-tahun lalu dia selalu merendahkan kami sebagai pekerja di Singapura, merendahkan pola pikir kami, merendahkan negara Indonesia, merendahkan presiden, dan itu bagi kami sangat menyayat hati kami ya. Walaupun kadang-kadang kami juga introspeksi ya, mungkin ada sebagian warga negara Indonesia yang memang pola pikirnya nggak nyampe ke situ. Tapi nggak semua juga orang Indonesia yang pola pikirnya seperti yang dia tuduhkan. Dia memang pintar, dia cerdas ya, saya akui dia cerdas, dia pintar.
Tetapi kalau saya punya pola pikir yang berbeda tentang dia. Bukan merasa saya pintar Pak Jim, ya mohon maaf buat kalian juga rakyat Malaysia yang tersinggung dengan video saya sebelumnya. Ya, video saya sudah disetik sana sini oleh kalian. Sekali lagi, saya tidak mention merendahkan negara Malaysia, tapi saya mention laki-laki Malaysia jika ada yang berkenan menikah dengan dia dan memberi dia IC. Karena setidaknya dia sudah membela negara kalian dan merendahkan negara kami. Kami sudah membuka mata Pak Jim. Apapun kepemerintahan kita memang di mata orang yang berpikir negatif itu negatif. Tetapi di mata orang yang berpikir positif itu positif. Kalau saya adalah salah satu warga negara Indonesia yang saya berpikirnya positif. Jadi siapapun pemimpinnya, saya selalu berpikir positif dan mendoakan agar Indonesia lebih maju dengan siapapun yang dipimpin. Kalau mau mengkritik di masa-masa pilihan raya, election, ya, atau pemilu is okay, karena itu memang tahun politik. Tapi kalau bukan tahun politik masih saja mengkritik-kritik pemerintah Indonesia is something wrong. Dia mau cari sensasi ke, dia mau cari viewers ke, atau dia mau cari apa, saya tak tahu. Dia di dalam berkomentar, dia tak mau pulang ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia, dia sudah selesai di Malaysia. Kalau dia sudah selesai di Malaysia, kenapa harus selalu memperburuk negara kami? Dan yang bikin saya sakit hati dan tidak seide sepemikiran dengan dia, di saat dia memperburuk negara Indonesia di tempatan, banyak disupport oleh negara tempatan. Dan dia selalu bilang terima kasih, sambil dia membuat stiker begini, ya, tangan bersikap dan terima kasih. Hati saya teriris Pak Jim ketika negara saya diburuk-burukan sama perempuan ini, disupport oleh kalian, dan dia bilang terima kasih seolah-olah dia mendapat support untuk memperburuk negara Indonesia. Ibu pertiwi saya Pak Jim direndahkan oleh perempuan ini di negara tersebut Pak Jim. Kalau Pak Jim menjadi saya, apakah Pak Jim akan diam? Ya, ibu pertiwi saya diperburuk di video dia dan dapat support dari orang tempatan. Saya paham kalian sakit hati dengan konten-konten para tiktokers yang merendahkan negara kalian, ya, saya paham. Jadi balasannya kalian support perempuan itu. Tetapi saya pun bisa berkomentar tentang perempuan itu, bahwa dia tidak sepemikiran dengan saya dan teman-teman saya yang lainnya. Seburuk-buruknya presiden, seburuk-buruknya pejabat, seburuk-buruknya anggota parlemen, mereka masih tetap ada visi misi mensejahterakan rakyat. Kalau kalian mau menyetop parlemen-parlemen untuk tidak korupsi, nanti nunggu kiamat baru stop. Semua presiden punya visi misi yang berbeda, semua anggota parlemen di setiap periode punya visi misi yang berbeda. Kita tinggal support aja. Rakyat nggak akan miskin walaupun triliunan yang pejabat makan. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya, kita sebagai rakyat justru harusnya saling mensupport dan mendoakan, bukan menjatuhkan demi kepentingan pribadi. Kalau mau cari viewers dengan menjatuhkan negara sendiri, itu namanya apa Pak Jim? Kalau boleh dijawab. Kalau sudah tidak selesai tinggal di negara Indonesia, mencari kenyamanan di negara Malaysia, lebih baik diam. Jangan lagi mengkritik negara kami. Ibu pertiwi saya jangan dikoyak-koyak. Ibu pertiwi di mana saya lahir di situ, anak saya lahir di situ, cucu saya lahir di situ, ibu nenek moyang saya lahir di Indonesia. Jangan dikoyak-koyak oleh seseorang yang nggak mau lagi tinggal di Indonesia. Jadi saya harap kalian paham, ya. Jadi buat kalian yang komennya membabi buta di video-video saya nggak akan minta maaf karena di video saya sebelumnya tidak ada merendahkan negara Malaysia. Saya cuma mention laki-laki Malaysia yang support ini perempuan. Ya, ada satu saja yang mau kawin dengan dia, kasih dia IC biar dia lebih ada power lagi, ya. So kalian sakit hati dengan Kokori, ya silahkan kalian hujat semau kalian, ya, kalau memang ada kepuasan. Tapi ini nggak akan ada dapat poin dan tidak akan selesai. Dan ingat, kalau perempuan ini masih dikasih panggung, perempuan ini adalah pemecah belah antar kedua negara. So, buat kalian yang support perempuan ini, itu berarti kalian mensupport
negara kita ini pecah. Ya, dan untuk Kokori saya pun tidak mensupport ya. Jujur saya tidak mensupport kalau visi misi dianya memperpecah belah. Tapi kalau dia visi misinya hanya untuk menjawab komentar dari hinaan kalian, ya semua orang pasang badan untuk negara masing-masing, itu aja. Jadi poin saya di video saya yang sebelumnya adalah untuk si perempuan itu, negara Indonesia yang sudah merendahkan negaranya sendiri di negara Malaysia. Menarik ya. Kita ketahui bersama-sama bahwa negara Indonesia ini menganut prinsip demokrasi, di mana semua orang punya hak yang sama untuk bersuara. Tetapi sangat tidak elok ketika kita sebagai anak bangsa yang dilahirkan di tanah tumpah darah Indonesia ini, di negara tercinta kita, ketika kita berada di negara orang lalu kita menghina, merendahkan bangsa kita sendiri. Itu sangat tidak elok. Apapun alasan kalian, sama sekali tidak dibenarkan. Jangan kita mencari cara-cara yang tidak halal demi popularitas. Tetapi sekali lagi bahwa penghinaan dan merendahkan bangsanya sendiri itu kalau menurut saya sama sekali tidak bisa dibenarkan. Cuplikan-cuplikan video yang dilakukan oleh seorang tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada di Malaysia, yang lagi viral saat ini ketika dia membuat konten hanya mau merendahkan bangsa Indonesia, hanya mau merendahkan perempuan-perempuan dari Indonesia maupun pemerintah, parlemen dan lain sebagainya. Saya pikir lembaga-lembaga terkait ataupun pihak-pihak terkait harus memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada perempuan ini. Jujur, saya sendiri pun merasa tidak nyaman ketika ada orang Indonesia yang dilahirkan dan dibesarkan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ketika dia berada di tanah orang, ketika dia berada di tempat perantauan, ketika dia berada di negara orang lain, lalu dia menghina tanah tumpah darahnya, lalu dia merendahkan tanah kelahirannya. Tolonglah, jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada bangsanya, kepada pemerintahnya, kepada para pahlawannya. Mungkin Anda benci dengan segala keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mungkin keputusan dan kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi ingat, kamu adalah orang Indonesia. Kamu adalah WNI yang saat ini bekerja di negara orang. Tidak baik, tidak elok, dan sangat tidak sopan ketika kamu merendahkan bangsamu sendiri. Mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video yang lain. Begini, kalau ada rakyat Indonesia yang berada di Indonesia mengatakan 300 ringgit ditukar ke rupiah menjadi 1 juta, bila dibelikan barang di Indonesia tidak dapat apa-apa. Oke, mungkin bagi kamu ya, kamu pengusaha ya, atau kamu pejabat, mungkin uang 300 ringgit setara 1 juta rupiah tidak ada harga bagimu. Coba kamu tanya
kepada buruh-buruh yang ada di Indonesia ya. Uang 1 juta rupiah dapat apa? Mampu bertahan berapa lama? Dan pertanyaanku kepada Anda ya yang mengatakan seperti itu. Saya bertanya, mampu tidak buruh-buruh di Indonesia mendapatkan satu hari 1 juta rupiah? Di Malaysia nih ya, cleaner, rakyat kita Indonesia paling banyak buat pekerjaan menjadi cleaner, cuci-cuci rumah ya. Sehari mereka ada yang bisa mendapatkan 300 ringgit rupiah, setara 1 juta. Itu buruh ya, pekerja kasar di Malaysia. Pertanyaannya, di Indonesia mampu tidak buruh ya, kuli mendapatkan gaji 1 juta rupiah sehari? Pikir, Riz. Halo, jantung pisang. Kau koyak ya dengan video-videoku. Katanya orang pintar. Katanya dekengannya orang bertitel di Malaysia. Jadi kau koyak dengan videoku. Video itu adalah saya menjawab orang-orang Malaysia yang komentar buruk di live saya, yang membahas tentang adab dan akhlak. Jadi saya jawab seperti itu. Ya, kamu tahu tak? Pati-pati ini memang melanggar undang-undang ya. Pati-pati ini adalah jenayah di setiap negara, baik di Indonesia atau di negara manapun. Di Indonesia pun sedang berjuang untuk menghalang pati-pati. Ya, tetapi itu ada lembaganya, ada yang berhak dan berwenang untuk mengatasi itu. Kau nggak berhak mengutuk pati, karena pati-pati ini pun manusia sama seperti kau. Atau kau bukan manusia, kau babi, tak punya hati. Paham tak? Sebenarnya dah lama ya follower saya minta saya untuk membahas berkenaan dengan seorang perempuan ni ya, warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia tapi dia suka memburuk-burukkan negara dia sendiri, iaitu negara Indonesia. Ya, tapi selama ni saya buat bodoh je walaupun follower saya minta saya untuk ya membahas benda tu. Tapi tadi bila lalu dalam FYP TikTok ya, dia tengah live dan saya tengok sendiri, wow, betapa menjilatnya dia. Ya, dia sebenarnya gini, mungkin pada dia dan pada orang luar yang bukan warga negara Indonesia, ya, seakan-akan dia ni mengkritik benda yang betul gitu. Itu pandangan orang luar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau engkau mengkritik negara engkau sendiri, dia ada cara dia. Kalau engkau betul-betul faham dan kalau engkau betul-betul orang yang berpendidikan, ya, ada cara kita mengkritik ya pemerintahan kita. Ada cara dia. Okey, tapi cara yang terbaik bukanlah cara berkuar-kuar dekat dalam sosial media. Dan ayat-ayat yang perempuan tu ungkapkan, yang perempuan tu keluarkan di dalam sosial media pun bukanlah ayat-ayat kritik yang berilmu, tapi seakan-akan apa yang dia sampaikan adalah lebih kepada kebencian dan juga hasutan pada orang luar supaya sama-sama dengan dia ya membenci negara Indonesia gitu ya. Kalau engkau warga negara yang baik, kau tidaklah patut memburuk-burukkan negara kau sendiri. Dia ibarat rumah tangga. Kalau kau ada masalah rumah tangga, kalau kau ada aib dekat dalam rumah tangga kau, okay, settlekan sendiri dalam rumah tangga kau. Ya, aib tu biar orang kata dalam keluarga kau sendiri je tahu. Tak perlulah orang luar tahu aib keluarga kau ataupun aib rumah tangga kau. Begitu juga dengan keadaan negara. Kalau kau rasa buruk sangat negara Indonesia tu, iaitu negara kau sendiri, tak perlu kau berkoar-koar, kau tambah ajinomoto, kau tambah garam, ya, kau tambah minyak supaya semakin panas, semakin pedas diperbincangkan. Ya, yang saya tahu sebenarnya tujuannya adalah yang pertama kau cari perhatian, kau cari pujian dan mungkin kau cari followers juga gitu, dan lebih kepada menjilat lah ya kan. Okey. Jadi pada saya itu tak perlulah kau buat macam tu. Okay? Dan lagi satu, kalau kau rasa kau nak terlalu banyak sangat menuntut dengan negara kau sendiri, dengan pemerintahan kau sendiri, cuba tanya diri kau sendiri, apa yang kau dah bagi pada negara kau sendiri? Kalau tak ada benda yang kau bagi pada negara kau sendiri, baik kau tutup mulut, ya, kau perbaiki diri, kau perbaiki perekonomian keluarga kau sendiri, apa yang boleh kau bantu pada negara kau, cuba bantu. Tak perlu terlalu berkuar-kuar sangat, ya. Tak perlu seakan-akan menjadi ahli politik, ya kan, yang cuba untuk memperbetulkan keadaan negara. Pada saya
saya lah, ya. Pada saya, kalau engkau tak boleh membantu negara, sekurang-kurangnya kau tak perlu memburuk-burukkan negara itu sendirilah. Okey, tak perlulah kau membebankan negara itu sendirilah. Itu pada aku, kau dah, ya, kau bagus kalau misal kata betul kau duduk di negara Malaysia ni mengikut undang-undang yang betul, alhamdulillah, bagus, ya. Tapi tidak perlulah terlalu menjilat sangat dengan cara engkau memburuk-burukkan negara engkau sendiri. Itu adalah tindakan yang sangat tak baik pada saya, gitu, ya. Jadi kalau tak cukup ilmu, jangan perasan sangat engkau tu adalah orang yang berilmu sangat, jadi secara tak langsung menyerlah sangat kebodohan kau, gitu. Orang lain ramai yang gelakkan, gitu, ya. Tapi mungkin orang yang seangkatan dengan kau ataupun yang sekufu dengan kau, selevel-level dengan kau, yes, mungkinlah dia akan setuju apa yang kau buat. Begitu, ya. Jadi ya, itu sajalah. Betul apa ada sebagian yang betul yang dia kata, ya, kita di negara orang jangan memburuk-burukkan negara orang. Betul, ya, kita di negara orang harus mengikut undang-undang yang betul di negara orang itu sendiri. Betul, ya. Bila kita menumpang di negara orang, ya, kita buat cara menumpang, tapi bukan bermakna kita harus dipijak-pijak kepalanya, gitu, ya. Cara menumpang maksudnya adalah kita tak perlu buat tahi di negara orang dan kita harus patuh dan taat kepada undang-undang negara yang ditetapkan. Okey, dan cuba juga orang kata kita memberi manfaatlah pada negara itu sendiri. Contohnya, ya kan, kita buat bisnes dekat sini, ya, seperti saya sendiri, saya buat bisnes yang mana ramai ejen-ejen dan stokis Nurain, ya, mereka semua adalah warga negara Malaysia juga, gitu, ya, sebahagian, dan membantu mereka juga mendapat income, gitu. Dan alhamdulillah kita buka bisnes dekat sini dengan cara yang betul, kita pun boleh menyumbang kepada negara daripada cukai, zakat, gitu, ya. Kita ikut. Kita buat kebaikan yang seperti itu, tapi tanpa sesekali memburukkan negara sendiri dan apatah lagi memburukkan negara orang lain lah, ya. Jadi tolonglah fikir-fikirkan, jangan terlalu cari muka di negara orang, ya. Jangan menjadi penjilat di negara orang dengan menjelekkan negara sendiri. Pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan perseteruan ini ternyata saat ini lagi ramai, lagi ditanggapi, lagi dikomentarin sana sini, karena ulah dari seorang tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada di Malaysia, dan dia membuat konten-konten dalam akun media sosialnya dengan menghina atau merendahkan negara Indonesia ini, tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya. Dan nama dari akun media sosial dari si perempuan itu Jantung Pisang kalau di media TikTok. Kalau pemirsa mau mencari tahu lebih terkait dengan konten-konten yang dilakukan oleh Jantung Pisang ini, itu sebagian besar dia selalu menjelek-jelekan negara Indonesia. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita, khususnya saudara dan saudari saya yang saat ini tidak berada di Indonesia, sedang mencari pekerjaan di negara orang, bahwa jangan lupa untuk tetap bersyukur, untuk tetap mencintai tanah tumpah darahmu, tanah kelahiranmu, yaitu Indonesia. Jangan sampai kita menghalalkan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang tidak benar, hanya demi popularitas, demi mencari view, demi mencari follower, lalu kita menjelek-jelekan, lalu kita menghina negara kita sendiri. Itu sama sekali tidak dibenarkan, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa orang seperti Mbak Jantung Pisang ini cepat atau lambat pasti akan dipanggil dari pihak yang berwenang. Mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan perseteruan antara tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di Singapura. Sekali lagi, jangan menjadi penjilat,
dengan cara untuk menjelekkan negaramu sendiri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.